Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana aku lagi ya teman-teman. Alhamdulillah aku masih bisa sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini aku tak awali mau masak nasi, sekalian juga aku ngukus tahu pepes ya teman-teman. Ini aku taruh di mangkok saja seperti ini. Ini alhamdulillah ya teman-teman, nyayurnya juga aku tuh masih cari yang gratis, yaitu sayur daun kelor. Dan sambil menemani aku beraktivitas, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu baik, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, dan pastinya selalu bahagia. Nah, ini ya teman-teman, aku tadi ke warung beli tahu, beli tempe, terus beli micin ya, Rp1.000. Terus daun kelornya metik lagi di pekarangan tetangga teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, disyukuri saja gitu ya teman-teman. Ini daun kelornya juga muda-muda banget ya, ini aku yang metik sendiri. Kebetulan itu baru ditebang gitu ya pohon kelornya, jadi otomatis itu yang pada tumbuh itu masih muda-muda. Sedangkan waktu ke ibu sayurnya itu cuma habis Rp6.000 ya teman-teman, karena aku cuma beli tahu 3.000, ada tempe terus sama micin. Sebenarnya waktu ke ibu sayur itu mau nyari jahe teman-teman, tapi ternyata nggak ada, cuma ada sedikit saja gitu ya di bumbu dapur, karena memang Pak suami itu lagi ini ya minumnya jahe sama madu ya. Pokoknya ya apa yang Pak suami perluin, yang diinginin gitu ya, aku memang tak ikutin saja gitu ya teman-teman. Jadi hari ini itu aku kan masak daun kelor ya, pepes tahu, kemudian aku juga mau masak kikil yang ada di kulkas, yang apa itu namanya, kulit kambing ya teman-teman, yang waktu dapat daging kurban itu, karena memang belum aku masak. Jadi hari ini mau aku masak itu saja. Memang aku masak kikil itu Pak suami nggak makan ya teman-teman, jadi Pak suami lauknya daun kelor sama pepesan tahu. Dan ini aku siapin juga untuk bumbunya, seperti bawang merah, bawang putih, salam, dan juga kunci ya. Karena kalau misalkan nyayur bening, kalau ada kuncinya itu rasanya itu sedap sekali ya teman-teman. Sementara di kompor juga aku itu sudah masak airnya ya, buat ini untuk sayur daun kelornya. Nah, ini tuh udah mendidih, tinggal aku masukin untuk perbumbuannya. Jadi cukup diiris-iris ya teman-teman. Dan ini aku sekalian nyiapin bumbu untuk masak kulit daging kambingnya ya teman-teman. Jadi itu pun cukup tak iris-iris saja, bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada lengkuas, ada daun salam, dan juga ada serai ya teman-teman. Terus cabai hijau gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, setelah bumbunya harum nih, harum wangi gitu ya, ini tinggal deh aku masukin daun kelornya. Alhamdulillah ya teman-teman. Maaf kalau misalkan akhir-akhir ini videonya aku tuh sering nyayurnya itu daun kelor ya. Karena aku ya memanfaatkan yang ada saja gitu ya teman-teman, yang gratis gitu ya. Dan ini tinggal aku bumbuin ya dengan garam, micin. Aku tidak pakai gula ya teman-teman, jadi aku kalau misalkan masak itu hampir nggak pernah aku kasih gula pasir ya. Nah, tinggal diaduk-aduk. Ini cahayanya agak kurang terang gitu ya teman-teman, karena aku pakai kamera depan. Biasanya aku tuh pakai kamera belakang gitu ya, tapi ini aku coba pakai kamera depan, ternyata cahayanya itu kurang terang gitu ya. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masak daun kelor itu nggak perlu waktu lama ya. Jadi kalau misalnya kita sudah masukin untuk daun kelornya, cukup 5 menit ataupun
nggak sampai 10 menit itulah ya teman-teman, itu udah matang sih ya, udah layu kayak gitu. Alhamdulillah ini ya teman-teman, ini aku tinggal lanjut untuk masak kikilnya. Ini aku tadi waktu pas awal nggak aku rekod ya teman-teman. Dan tadi itu ada makanan untuk pas suami ya, untuk sarapan ya teman-teman. Nyoba masih menjaluk apa ta yen nyong anaknya turuti menjalukane apa kayak saiki gantine jahe karo madu. Kayak wis lah tak turuti. Jahe apa ya? Ini ada orang anak ini buaya orang kayane ora tau jadi buaya nak kasih. Dan ini tinggal aku kecapin ya. Terlebih dahulu untuk kulit daging kambingnya itu aku rebus ya teman-teman, baru aku masak. Dan tadi itu adik aku tuh nanyain gitu ya, namanya itu banyak yang nanya gimana keadaan pak suami aku gitu ya. Dan alhamdulillah sudah sembuh gitu ya, aku selalu bilang begitu. Cuma ya itu ya, aku selalu ngikutin apa keturutannya pak suami, banyak apa yang pak suami mau gitu ya, mau minumnya apa. Padahal aku tuh sering ngajakin pak suami untuk cek lagi ke dokter, tapi pak suami sudah nggak mau gitu ya teman-teman. Jadi sekarang itu yang pak suami konsumsi ya herbal-herbal saja gitu ya, seperti apa namanya itu bajaka gitu ya, kayu bajaka seperti itu teman-teman. Waktu itu minum apa namanya itu lidah buaya sama madu gitu ya, terus juga minum kunyit gitu seperti itu. Jadi ya herbal-herbal kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk obat aku paling nyediainnya itu Hufamag sama Anflat kayak gitu, terus sama vitamin gitu ya, seperti Sangobion seperti itu. Nah oke teman-teman, ini aku lanjut itu ya, ini jemurin baju ya teman-teman. Alhamdulillah untuk masakan aku sudah matang semua, dan itu adalah rezeki aku untuk hari ini. Dan kemarin ada WA ya teman-teman dari Big Boss nanyain kalau misalnya aku ini mau masuk lagi kerja atau enggak, nanya ya gimana kabar suami gitu ya. Aku bilang udah sehat, tapi aku belum tahu aku mau kerja lagi atau enggak kayak gitu ya. Majikan aku juga nanya gitu ya, kalau misalkan belum sehat betul aku ini boleh kerja gitu ya, seminggu 2 kali ataupun 3 kali ya dalam seminggu. Itu pun aku nanya dulu sama pak suami. Dan kata majikan aku itu kalau misalnya aku masuk dalam seminggu 2 kali bisa dikasih duit itu harian gitu ya, dan aku mintanya berapa bisa dinego kayak gitu ya teman-teman, bisa dibicarakan secara baik-baik seperti itu. Cuma ya itu ya, pak suami kayaknya tuh masih mikir-mikir gitu ya teman-teman. Dan mungkin kalau dalam pikiran aku gitu ya, kalau pak suami itu udah nggak ngizinin aku kerja lagi seperti itu. Karena setiap aku itu ngomong seperti itu ya, diskusi sama pak suami, raut wajahnya itu kayaknya nggak seneng gitu ya, nggak sumringah seperti itu. Dia selalu bilang udah sih jangan ngomong itu dulu gitu ya, katanya kalem dulu gitu, santai dulu seperti itu. Jadi ya sudahlah gitu ya teman-teman. Harapan aku sih ya, setelah pak suami sehat itu ada pekerjaan untuk pak suami aku setiap harinya. Dan siapa tahu dengan aku ada di rumah berdiam diri cuma pak suami yang kerja itu bikin dia tambah semangat juga gitu ya, karena kita nggak tahu ya teman-teman, karena memang pak suami itu juga kerjanya serabutan. Aku juga nggak tahu kalau misalkan ada pemasukan omongan apa di dalam pikiran pak suami aku, akhirnya dia tuh jadi down kayak gitu. Jadi untuk sementara ini aku ikutin apa kata pak suami aku gitu ya teman-teman. Meskipun aku itu bilang sama majikan aku nunggu akhir bulan ini ya, jadi aku tuh nanti ngasih keputusan lagi di akhir bulan Juni ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini alhamdulillah untuk jemuran bajunya juga sudah selesai. Dan aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu ngikutin videonya aku dari awal sampai akhir, yang selalu berkomentar ataupun yang tidak berkomentar. Aku ucapkan banyak terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat lagi ya. Sampai di sini dulu untuk videonya. Bila ada salah kata aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu dunia maupun akhiratnya. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak sholawat dan juga zikir kita ya.